Kalau Tuhan bisa lakukan pada zaman dahulu, Tuhan juga bisa lakukan itu buat keluarga saya. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap saudara. Puji Tuhan, saya sangat senang bisa menjumpai saudara kembali di pagi hari ini. Doa saya selalu dalam saudara semua dalam keadaan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan mengenai Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan kembali saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud mengilustrasikan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita domba-dombanya. Seorang gembala yang baik pasti berupaya memenuhi kebutuhan hidup dari setiap domba-dombanya dengan cukup, dengan baik. Nah, kalau saudara hari-hari ini khawatir tentang bagaimana keadaan keuangan, bagaimana keadaan ekonomi saudara, maka langkah berikutnya yang saya mau ajarkan kepada saudara adalah dengan merenungkan baik-baik ayat ini. Ingat, Dia gembala kita, Yesus gembala kita. Dan sehingga Dia punya tanggung jawab buat setiap kita sebagai domba-dombanya untuk memenuhi. Saudaraku, domba adalah jenis binatang yang sangat lemah. Dia sangat tergantung kepada gembalanya. Karenanya kalau kita memperhatikan hubungan ini, berarti saudara dan saya di dalam keterbatasan kita, percayalah gembala kita yang baik, Tuhan Yesus, itu yang akan memastikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan setiap kita. Nah, saya mau bacakan satu ayat lagi dari Yesaya 30 ayat ke-20. Dikatakan seperti ini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Saudaraku, jadi ada waktu-waktu di mana Tuhan memang mengizinkan roti dan air itu serba sedikit. Perhatikan ini. Jadi tidak selalu roti dan air itu berlimpah. Ada waktu-waktu yang memang Tuhan izinkan roti dan air itu serba sedikit. Mungkin juga seperti halnya yang kita alami hari-hari ini. Tetapi satu janji Tuhan adalah sekalipun serba sedikit, tetapi Tuhan memastikan bahwa itu tersedia sehingga kita berkecukupan di dalam kebutuhan kita sehari-hari. Contoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam kehidupan Elia. Waktu Tuhan izinkan ada bencana kelaparan yang sangat besar di Israel selama kurang lebih 3,5 tahun. Bagaimana caranya Tuhan pelihara Nabi Elia? Yang pertama adalah Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit karena airnya saat itu masih ada. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirimkan burung gagak pagi dan sore untuk bawakan makanan untuk Nabi Elia. Dan selama beberapa saat setiap hari hal itu terjadi. Dan akhirnya air sungai Kerit kering. Lalu apa yang Tuhan lakukan untuk memelihara Nabi Elia? Elia disuruh pergi ke Sarfat. Di sana ketemu seorang janda miskin yang punya seorang anak gadis yang punya tepung yang sangat sedikit dan minyak yang sangat sedikit. Dan Tuhan buat mujizat dari tepung dan minyak yang sangat sedikit tidak pernah habis untuk bisa mencukupi kebutuhan Nabi Elia dan juga janda beserta anaknya sampai musim kelaparan selesai. Sekalipun roti dan air serba sedikit, tapi Tuhan jamin, saudaraku. Saya mau tutup dengan kesaksian yang saya pernah alami waktu terjadi kerusuhan di Indonesia, khususnya di kota Jakarta bulan Mei 98, saudaraku. Saya mengalami satu hal yang kurang lebih mirip seperti yang Nabi Elia alami. Waktu itu saya sudah punya 2 orang anak, dan anak saya yang kecil usianya 1 tahun. Dia itu sejak lahir dokter katakan alergi untuk minum susu sapi. Jadi dia harus minum susu soya, kacang kedelai, yang zaman itu hanya bisa import, yang ada import ya saudaraku. Dan juga tidak banyak toko yang menjual susu soya saat itu.
Nah, apa yang terjadi? Sehari sebelum kerusuhan, kebetulan kami, saya dan istri berbelanja kebutuhan bulanan. Walaupun kami tidak tahu apa akan terjadi kerusuhan. Tapi waktu kerusuhan terjadi, waktu kami periksa kebutuhan kami semuanya cukup. Tapi satu hal yang kami sangat terkejut, ternyata susu soya untuk anak saya yang kecil tinggal setengah kaleng. Kami kalut, kami bingung. Karena apa? Karena kami perkirakan tidak akan cukup. Toko-toko semua tutup. Tidak ada yang jual. Saat itu belum ada penjualan online, saudaraku. Ya, jadi toko-toko semua tutup dan toko-toko yang jual susu soya pun sangat terbatas. Kami sangat bingung, kami sangat ketakutan, cemas akan kondisi anak kami. Tidak cukup. Kami hitung-hitung kalau sekian hari toko baru buka, tidak akan pernah cukup. Karena susunya tinggal setengah kaleng. Apa yang kami lakukan? Kami mulai berdoa. Kami mulai berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya tentang apa yang Dia lakukan kepada Nabi Elia. Dan saya mendapatkan satu rema di hati saya begini. Kalau Tuhan bisa lakukan pada zaman dahulu, Tuhan juga bisa lakukan itu buat keluarga saya. Lalu kami mulai mendapat ketenangan dan kami selesai berdoa. Ajaibnya saudaraku, setelah berdoa itu kami lupa tentang masalah susu. Ya, karena kan peristiwa itu sangat mengerikan. Kejadian demi kejadian begitu cepat terjadi. Kami lupa tentang masalah susu. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu kemudian, toko-toko mulai buka. Kami segera beli susu di toko. Waktu kami pulang dari toko, kami baru dapati kaleng susu itu habis. Waktu kami hitung jumlah harinya, lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan kami, susu itu bertahan. Secara manusia kami berkata, hanya Tuhan yang sanggup lakukan ini. Saat itu kami menangis bersyukur sama Tuhan. Tapi Tuhan buktikan, Tuhannya pada zaman perjanjian lama, itu juga Tuhan yang kita sembah sekarang di dalam nama Yesus. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Dia lakukan pada zaman dahulu, Dia juga bisa lakukan pada zaman ini. Juga buat setiap saudara dan saya. Mari kita berdoa. Aku berdoa saat ini Engkau memberi kekuatan buat setiap kami. Bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami, bangkitkan keyakinan kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau akan mencukupi kebutuhan kami hari lepas hari. Sekalipun roti dan air serba sedikit, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.